Halo, selamat datang di Otomotif. Udah, kita mulai aja. Jadi tadi pas cobain starter, tadi pas startnya sama pas videoin muter ternyata hujan gede banget. Habis itu terus tinggal makan dulu deh. Terus sekarang mau nge-review nih mobil Chevrolet Spin 2013 LTZ. Nih, kita lihat ya. Muter dulu ya. Lengkap banget nih LTZ nih, nanti kita bahas deh. Enaknya kalau LTZ nih bahas dalemannya sih. Ini kan dulu saingannya Avanza Xenia gitu ya, tapi di luarnya bentuknya agak beda ya. Gitu. Nih lampunya, fog lamp. Terus nih grillnya tuh khasnya si Chevrolet, gede. Sama kayak apa ya? Orlando ya. Sama kayak di Chevrolet Orlando. Kita lihat mesinnya ya. Coba kita lihat mesinnya. Bagus banget sih ini, si grillnya besar. Wah. Nah ini mesinnya 1500 cc. Bilangnya sih mesin ini spare partnya segala macam sama dengan spare part si Wuling ya, Wuling Convero ya. Nanti kita dengerin ya suara mesinnya ya. Sama 1500. Ini juga masih ada nih stikernya. Stiker orinya. Ori. Belum bekas tabrak. Ori. Oke. Tutup. Oke, kita masuk ke dalam ya. Oh iya, bahas di luar dulu. Kemarin pas baru dapet tuh baret-baret di bumper kita rapihin, terus sama ini orisinilnya ini. Ringnya itu ring 15 velgnya tuh, ring 15 ban 65 195. Nah pas dapet si dopnya ini nggak ada dua nih, tapi ternyata gampang nyari spare partnya, ini kirain bakal susah, malah di apa namanya topet ya, di Bukalapak dapatnya ini 2 hari datang dan tinggal langsung plek gitu. Menurut yang jual sih memang si dop itu sering banget hilang, jadi sering banget tuh beli. Ini antenanya di tengah gini ya, terus ini ada roof railnya, ini ada si talang air itu. Apalagi ya, udah sih full original semua. Nih sun motor juga matic ya, 6 speed. Ada triptoniknya ini karena si Spin LTZ ini tuh udah ada sensor mundur. Ini udah 3M semua nih, udah dicek sih si kaca filmnya emang 3M. Nah yang depan tuh yang bagus tuh nih, oh nggak kelihatan ya, di depan tuh 3M, pakainya 3M, kelihatan nggak ini stikernya, crystalline. Adem banget ini pakai 3M crystalline. Paling lampu ya, lampu nanti perlu di bersihin, ada sih di tukang lampu paling 200-300 ribu juga udah bersih lagi. Yang ini agak lebih cilong. Fog lamp gitu. Oke, kita lihat dalam ya. Nah, kesan mewahnya sih sama baunya beda sih sama mobil Jepang. Sama kalau kita buka pintu tuh langsung nyala semua tuh, biru-biru semua tuh. Jadi kalau malam kita buka bagus banget nih. Kita coba ya, ulang ya. Ini posisi kita buka coba. Oke. Nuh, biru semua kan. Kalau malam bagus ini, nuansa birunya kelihatan. Oke. Dalamnya kita dari pintu dulu deh, pintu door trimnya sama ya, ini
Bludru ini yang keras, kayak 2 warna gitu, bagus. Ini speaker, ini biar buat cup holder, nyimpen gede nih, tuh segini besar. Koin saya taruh sini karena di sini nggak ada tempat koinnya. Ini power window buat buka. Nah ini buat kaca film, ini di sini di pilar nih, lucu ya, biasanya kan di sini, tapi ini di pilar sini. Bagus sih gitu. Ini masih ada stiker orisinilnya untuk tekanan ban segala macem. Oke, coba kita nyalain. Ya, masuk ke dalam yuk. Selamat datang di dalamnya Chevrolet Spin LTZ. Apa sih istilahnya, model pistol ya kuncinya. Oke, kita nyalain dulu ya AC-nya, panas. Nah, gitu. Oke, kita coba dari sini dulu. Dibuka aja kali ya, gelap ternyata. Oke, ini pedal ada 2, reelman apa enggak. Terus ini lubang AC, ini ada speaker Twitter. Ori bukan ya itu ya. Terus ini ada lampunya di sini, kayak dulu pernah punya Mercy Boxer, lampunya kayak di sini juga. Cuman ini satunya untuk fog lamp depan, yang bawah ini buat fog lamp belakang. Jadi di belakang itu ada fog lampnya bakal nyala di sini nih. Mana sih lampunya? Di sini tuh ada, akan nyala. Kalau yang di sini kan nggak ada nih. Kalau kita lihat sih kelihatan tuh, itu tuh nggak ada lampunya. Jadi kalau nyalain fog lamp belakang, yang nyala hanya satu di sini nih. Nah itu kan ada lampunya itu. Kalau nyalain itu nanti nyalanya hanya satu. Itu. Oke, lanjut lagi. Terus ini untuk terang redup tuh, lihat terang redupnya yang di speedometer. Harus nyalain dulu ya. Nah, kitanya. Nah, redup ini gitu. Gitu. Ini klakson, nggak ada apa-apa. Yang setelahnya ya sudah ada ya sini ya. Kita nyalain dulu ya. Nah, ini lampunya sama sih, on. Ini off, ini door, tengah door. Kita buka. Kalem dia nyalanya, matinya juga kalem. Ya. Terus di sini tombol-tombol ini ada buat set, terus ini buat yang atas bawah. Ini buat average kilometer per liter. Tadi habis di itu ya, habis di reset. Terus nih average waktu. Ini rata-rata jalan kan lagi WFH nih, jadi cuman muter komplek ya 20 km per jam paling rata-ratanya. Ini sampai ke pom bensin terdekat. Jadi jarak tempuh dari si bensin ini tinggal berapa bar? 1, 2, 3 bar itu bisa menempuh 64 kilo gitu. Canggih ya. Udah digital. Terus RPM-nya masih pakai manual gitu. Terus nih kalau pencet menu ini, nah ini bisa trip sama kilometernya gitu. Kita pindah ke atas, balikin biar nggak kehabisan bensin di jalan, posisi di kayak gini. Gitu. Oke. Terus ini tombol wiper belakang, tombolnya di sini nih. Nah, ini wiper belakang interval. Kalau tengah mati, ini interval. Kalau ini nyala terus. Gitu. Ini wiper biasa, terus ini buat ngatur intervalnya. Canggih weh.
Terus lubang AC ada 2 tengah. Dingin ini, AC-nya dingin banget. Enak, dingin banget. Terus ini ada lubang penyimpanan. Lubang penyimpanan terbuka. Nih, lubang penyimpanan lagi terbuka. Terus nih head unit, nanti saya mau bahas deh head unit detailnya. Ini buat AC belakang, kalau matiin dari depan bisa. Tapi kalau pas posisi kayak gini, AC belakang mau di onin tetap nggak nyala. Jadi harus tetap ini nyalain ini. Ini hazard. Oh, tombolnya enak banget nih, nggak ceklek-ceklek gitu. Ini tombolnya kayak cuman disentuh gitu udah nyala. Terus ini untuk lock dan unlock ini kita nyalain ini. Untuk lock dan unlock nih, unlock ini lock. Nah lucunya ini coba ya ini ya, unlock sama lock ini, coba lihat ini posisi lock kalau mau kita unlock. Nah lock unlock, jadi di sini nggak ada, di sininya tuh nggak ada, ada di sini lock unlock gitu. Paling ini cuman tadi ya power window sama on offin power window ya. Terus buka dikit ya pintunya biar terang. Terus ini AC juga masih belum digital, tapi ini enak nih muternya. Jadi kalau pas posisi kita lagi nyetir, ngeraba itu tinggal klek klek klek, berasa gitu. Nah, ya kan, berasa. Ini buat ngatur dingin enggaknya, on off, AC nyala, AC mati. Ini pengaturan sirkulasi udara gitu. Apalagi spion biasa sih. Ini sun visor nggak ada mirrornya, yang kiri sun visor ada mirror, tapi mirror tambahan. Ini aslinya ada sih ya, jatuh terus diganti pakai ini gitu. Yang di sana juga cuma power window sama itu lock unlock gitu. Terus nih laci penyimpanan terbuka, ini juga lega sama nih, sama yang di kanan tadi. Lah ininya dalam nih si laci itu buka dari sini, nggak ada tombolnya halus gitu. Terus ini dari sini nih handle-nya, lihat. Nah handle-nya dari sini, dalam banget isinya, dalam banget isinya nih. Wah gitu, tapi dalamnya masih keras ya, belum ada itunya, karpetnya. Nih tutupnya gini ya gitu. Oke. Terus ini matic, jadi ada triptoniknya di sini. Kelihatan nggak tuh? Ya, ada triptoniknya plus minusnya ini. Matic ada P, R, N, D sama M ya, M manual ya. Nanti plus minusnya di sini ya. Lah, ini penyakitnya kayak kebanyakan kayak gini deh, si tuas maticnya tuh pada bolong-bolong bopeng ini. Nah ini kemarin juga ngeliat di apa sih, BL Bukalapak Topet itu namanya apa sih, marketplace ya. Di marketplace itu ada jual kayak gini, harganya 500 atau 600 gitu. Cuman ya, ini lagi begini kan, mau pasang takut bengkelnya nggak ada, mau beli cuman nggak mahal sih sebenarnya, 500.000 ini udah mulus lagi, tinggal pasangin. Cuman nggak bisa ke bengkelnya, nggak berani keluar kan ini gitu. Terus ini ada aux-nya, ini buat USB. Kalau saya sih biasanya di jalan buat ngecas handphone bisa, atau buat USB musik juga bisa. Ini udah ada inputnya. Oke, terus nih lighter buat ngecas juga ya. Ini lacinya, gede dua, ada dua nih. Cup holdernya ada dua. Ini juga ada penyimpanan lagi sini gitu, nih handrem gitu. Oke, sekarang di head unit nih yang bagus nih, seru nih head unitnya nih. Ini buat nyalain ya. Bentar dulu. Ini 32 derajat, jadi ada suhu di luar, terus nyala tanggal sama jamnya.
Ini suaranya enak, musiknya nih empuk banget bass ya. Enak suara bassnya ini gitu. Ini standar ya CD, ini buat memorinya si radio. Udah kita nyalain. Kalau nyala manis lagi nih, biru semua nih. Tuh, sampai di bawahnya biru nih. Mewah nih. Mobil nggak terlalu mahal tapi itunya mewah banget fiturnya. Oke. Terus, nah di head unitnya si Spin ini agak susah kalau diganti karena dia ada fungsinya ya, fungsi untuk pengaturan mobil itu sendiri gitu. Jadi ini misalnya nih, ini confignya pencet nih. Ini bisa nyetel si bahasanya nih. Bisa bahasa, nggak ada bahasa Indonesia sih, bahasa Inggris. Ini back, terus config lagi. Ini bisa nyetel time and ini yang buat tampilan di depan tadi ya, ada formatnya juga. Oke. Terus radio setting macam-macam. Terus ini ada bluetoothnya loh, zaman segitu mobil udah ada bluetoothnya nih. Tuh, bisa pakai bluetooth ini. Jadi dari apa sekarang, jadi dari Spotify masukin ke sini, ya udah musiknya bisa langsung masuk tuh gitu. Jadi saya nggak pernah bawa CD pakai ini, pakai si Spotify itu. Oke, terus bawahnya lagi, nah ini ada vehicle setting. Ini yang vehicle setting nih. Ini ada gym volume, terus ada jadi kalau dimasukin gigi mundur bisa auto wipe, diaktifin atau di offin. Ini yang comfort. Terus habis itu lighting, ini exit lighting tadi tuh. Jadi setelah ditutup mati 30 second, 1 menit, 2 menit gitu kan. Ini saya setting di 30 menit. Oke. Power door locks. Tuh, auto door lock, auto door unlock. Yang driver doang, atau off atau all doors. Terus auto door lock. Ini bisa on atau off. Ini bisa dibalikin ke. Ini remote-nya juga bisa. Remote unlock, remote lock feedback, door unlock, remote macam-macam lah ya. Gitu. Canggih ya. Gitu. Nah, ini tampilannya nih. Canggih kan? Oke. Nah, terus ini bahan joknya tuh enak banget. Ini sama ya sama joknya yang saya pakai ini. Nih, joknya tuh bahannya lembut banget ini. Apa sih, fabrik ya ini ya. Terus dia kayak ada bucket seatnya gitu. Nih, nonjol nih segini. Nih, begini. Itu kan. Gitu. Nih, bahannya lembut banget. Kalau ada yang mau cari mobil kayak gini sih enaknya yang Orion gini nih. Enak banget bahannya, bener lembut banget. Nah, ini nih yang AC tadi nih. Ini kan ada tuh 2 gitu. Nah, ini nggak bakal nyala nih kalau nggak dinyalain dari depan sini. Mana tadi? Ini. Coba kita dengerin kalau gini nyala. Gitu. Matiin ya. Gitu. Oke. Kita lihat belakang ya. Kita lihat pintu belakang, tuh kan. Kalau Orion bagus banget, ini sama depan nih. Si ini keras, ini bludru. Cuman ada satu tombol power window buat tempat koin atau apa. Ini ada itunya lagi, si cup holder, lega nih buat bawa minuman mineral segala macam. Ini ada speakernya lagi di sini.
bahannya juga lembut banget. Ini door trimnya, ini baris ketiganya gitu. Oke, kita matiin dulu deh suara mesinnya. Oke, matiin tape dulu. AC, lampu tadi nyala ya. Oke. Oke. Nah, cuman si mobil ini uniknya kan biasanya ini nih bisa dibuat masuk ke belakang itu. Mana nih? Nah, ini kan. Jadi kan biasanya kursi itu 60-40 gitu ya. Mobil-mobil Jepang biasanya 40-nya yang di sana sebelah kiri. Terus si 60 sisi 60-nya yang lebarnya yang sebelah kanan. Tapi ini kebalik ini. Jadi ini 40-nya malah di sini. Malah ada di sebelah kanan. Gitu. Nah, ini bisa juga di kedepanin. Ini ya. Nah, buat akses masuk ke belakang. Mau coba? Tuh, di belakang. Oke sih, sempit banget. Nih, kaki sempit banget nih. Ini sih kepala juga cuman segini nih di sini. Tuh. Tapi ini bisa naik lagi sebenarnya. Nah, bisa naik. Coba ya. Saya naikin. Seret banget. Sini deh. Nah, bisa kena nih palanya kalau dinaikin. Tapi tetap kaki sempit. Gitu. Oke. Turunin dulu. Balikin lagi ya kursinya. Tuh kayak gitu. Tuh. Ini bensin bisa dibuka. Lalu si bensin ini nggak ada bukaan dari dalam, jadi kita tetap pakai kunci ini buat buka bensin. Kalau ngisi bensin tetap harus mati mesin. Gitu. Terus nih, kalau dari sisi kiri seperti ini, sama ya door trimnya. Nah, ini walaupun yang sisi 40, sisi gede, ini bisa diturunin dan bisa dinaikin juga. Tuh, buat lewat. Karena orang kita kebiasaannya pasti masuknya dari sisi ini, sisi kiri. Gitu. Oke. Kita lihat ini ya. Ini juga tombolnya enak nih, nggak handle gitu. Jadi kayak cuman dipencet kayak mobil-mobil sekarang. Tuh. Nah, ini untuk di belakangnya. Bagasi segini. Lumayan sih, ini agak dalam. Cuman kalau kita taruh bagasi emang buat ngeluarin harus ngangkat nih dari luar. Dari dalamnya harus ngangkat. Set baru bisa keluar. Agak effort sih. Karena nggak rata ya sama ini ya. Gitu. Terus ini kalau diturunin segini. Nah, segini. Si ini juga bisa nih. Jadi kalau mau bawa barang yang panjang, nah tuh, saya pernah sih bawa sepeda gitu kan, bisa gini. Nah, bisa panjang kan, gitu. Yang ini juga bisa dikesanain. Gitu. Terus ini juga, si kursi ini juga kalau mau butuh space yang gede lagi, bisa sini. Ini kan, jadi lega. Gitu, di bawahnya ini ban serep.
gitu. Balikin. Dia setiap itu harus ditarik-tarik ininya. Ntar aja deh, nggak ada yang pegangin kamera. Itu. Nah ini buat handle-nya kalau kita nggak kuat jadi gini. Gini. Oke, terus nutupnya. Nah, pegangnya yang mereknya. Karena kalau banyak orang yang suka pegang sini tuh. Terus ini jadi penyok kan. Ini yang bener pegang mereknya. Gini kan, pasnya kan nariknya gini. Gitu. Ini wipernya. Udah lampu ketiganya buat washernya. Gitu. Tuh. Kalau dari kiri, coba deh kita lihat. Kita nyalain. Terus kita lihat betapa mewahnya tampilan mobil ini. Langsung biru semua. Nyalain lampu ya biar kelihatan. Oke, kita lihat nih dari sisi belakang nih. Tuh, kita saat duduk di belakang ngelihat ke depan tuh. Mewah ya. Mewah banget ini, di sini aja dasnya. Oh iya, sama ini nih. Ntar ini saya naikin dulu deh. Oke, kita masuk ya ke dalam ya. Sama ini, nyalain dulu AC belakang. Benar. Oke. Nih. Nah, ini kan tempat duduk ada satu tempat duduk supir, dapat AC dari sisi tengah sama kanan. Penumpang kedua dapat AC dari tengah sama sebelah kiri ya gitu ya. Oke. Nah ini tempat duduk di tengah ini kan ada yang ada si headrestnya ini. Anggap aja tengah nggak ada ya. Jadi cuman buat 2 orang ya karena headrestnya kan 2 nih. Nah, ini saat ada orang duduk di sini, dia punya lubang AC sendiri nih. Gitu. Nih saya buka deh, agak terang. Sana kali ya. Tuh, ada lubang AC sendiri. Tempat saya duduk ini, di sini, ini ada lubang AC sendiri. Nah, jadi ada 1, 2 penumpang. Lalu di baris ketiga, itu juga ada. Tadi kan, oh kursinya turun ya, kelihatan nggak ya? Jadi di baris ketiga itu juga sama kan, ada 2 ini tadi si headrest. Berarti untuk 2 penumpang. Nah itu masing-masing penumpangnya dia juga punya 2 lubang AC sendiri. 1, 2. Nih 1, 2. Jadi ada lubang AC ya masing-masing. Gitu. Terus sama ada tempat cup holder. Nggak mungkin kehausan lah orang duduk di belakang nih. Ya kan, tempat cup holder buat nyimpen segala macam. Ini ada penyimpanan juga. Bahkan di belakang aja ada ini, ada safety belt tuh. Di belakang ada safety belt juga. Jadi sampai belakang ini keamanannya emang bener-bener nggak perlu diraguin lagi sih. Gitu. Oke, kalau gitu cukup itu dulu ya. Bantuin buat like, komen, sama subscribe ya. Hehe, biar kayak orang-orang. Nanti biar kita semangat lagi bikin video-video berikutnya. Tentunya ya mobil-mobil tentang punya sendiri sama punya temen kenalan gitu kok. Nggak mobil orang lain sih yang kita review gitu. Oke, sampai jumpa kembali. Sampai ketemu kembali di video Okitomotif berikutnya. Sampai jumpa.